Tato secara analoginya itu adalah penanda sebetulnya. Nah, Ken mulai kenapa lebih mendalami ke alam tato ini, terlepas dari religi ataupun apa semua segala macam ya. Ternyata saya setelah mendalami, tato itu adalah adalah penanda. Ternyata di Mentawai ini, tato tertua di dunia, bukan di Mesir. Oke. Nah, makanya, Kalimantan. iya, betul, bukan di Mesir. Nah, makanya yang tadinya saya mau bingung lepasin tato karena dibilang haram, dogma. Tapi setelah didalamin itu sesuatu yang negatif itu menjadi positif. Ternyata beres dari sini, ternyata ada budayanya loh tato. Ya, nah di situ saya mengembangkan kayak anak-anak untuk festival tato ke luar negeri nama Indonesia. Karena Mentawai ini jangan sampai punah. Ya, jadi intinya tato itu seperti apa? Tato itu adalah satu penanda satu kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Bang Ken Tato. Yo, apa kabar, terima kasih Bang? banyak. Terima kasih banyak, kenapa? Iya, udah bisa diundang. Wow. Saya sangat tersanjung ya. Pas dapat telepon dari Bang Jaki, benar gitu, gue bilang tuh ya. Ini idaman Ken nih bisa masuk ke roomnya Bang Jaki ya. Acara ngefans karena kan tokoh-tokohnya edan banget ya. Enggak lah. Sampai nervous kan Ken. Woi. Alhamdulillah sampai sekarang Ken sehat gitu. Amin. Usaha lancar Bang ya. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Bang, Iya. ini tato satu badan gunanya apa? Waktu pertama sih gunanya mencari keakuan dulu ya. Tapi setelah tahu di tato ini ternyata bukan itu gitu. Tapi karena udah nanggung ya. Tanggung ya. Ya udah mau ngapain lagi karena waktu itu kan tingkat emosinya Ken. Gimana sih untuk mencari keakuan dulu dengan pengen beda jadi anomali ya. Beda daripada yang lain, pengen dilihatin semua lewatlah tato. Buat saya. Nah, tapi pas setelah udah mengenal tato lebih jauh ternyata bukan itu gitu. Beda ya. Beda karena tato itu ternyata ada step-stepnya. Makanya Ken ke klien suka ngasih tahu hati-hati untuk ditato ini mesti berpikir 10 atau 100 kali lipat di sini ya. Karena ini permanen seumur hidup. Ya pas sudah nyampe sini, kenapa ya nggak gambar ini? Nggak gambar ini yang berfilsafat atau fashion. Ini udah kacau dibilang. Ya jesal ya dulu. Kisah kecil nih Bang. Oke. Asli Bandung. Saya asli Bandung kan. Ya. Kecil di mana Bang? Saya dulu kecil aslinya di Lengkong Kecil ya Bang. Kecil. SD. Nah itu dia. Saya 6 kali pindah ya SD ya. Terlahir untuk nakal kali ya. Karena saya sadar waktu dulu saya ini nggak pinter, bodoh. Jadi hobi saya berantem, makanya saya banyak dipindah-pindahin sama orang tua gitu. Oke, itu terus ya. SMP? Nah, kalau SMP dengan SMA itu pakem terus satu sekolahan ya, yaitu BPI dulu. SMP-nya BPI, SMA-nya BPI juga. Tapi bagian BPI siang, bagian yang badung-badungnya kali ya. Terus IPS pula gitu. Mungkin kepaksa kali ya. Kemana-mana udah nggak bisa masuk, nggak bisa masuknya ke situ. Tapi gitu. sempat kuliah nggak? Saya sempat kuliah di seni rupa. Lulus tapi? Di STC. Nah itu nggak lulus karena saya udah langsung kerja juga ya. Nah dari kuliah plus kerja juga itu kerjanya maruk lagi. Udah di satu perusahaan koran. Terus buka advertising, terus airbrush, jadi capek nggak pugu gitu. Tapi hasil nggak ada gitu. Dan tujuan dulu kerja untuk keakuan, untuk nyari kodrat ya ke cewek biar gaya atau gimana, ternyata kacau. Nah, dunia tato itu dikenal sejak kapan? Apa nato dulu atau udah pengen natoin orang gitu? Oke. Jadi ceritanya dari awal dulu kali ya. Nah, jadi pertama itu sebetulnya saya nggak ada niatan untuk tato karena saya untuk belajar gambar juga, ngegambar itu kayaknya nggak bisa gitu ya. Nah, konon cerita zaman dulu saya Bang, karena
kayaknya nggak diterima di kaum positif atau kaum malaikat. Iya. Karena kaum malaikat itu kan mesti orang pintar, disiplin. Sementara ini saya nggak ada kemampuan untuk kepintarannya, disiplin segala macam. Jadi saya ngambil kaumnya kaum hitam Iya. di sini. Masuklah ke kaum hitam di sini. Tapi di kaum hitam juga di sini malah jadi pembantu gitu, nggak bisa menonjol di sini. Nah, di kaum hitam ini saya berusaha untuk bisa menonjol karena kaum putih udah nggak diterima, kaum hitam juga diterima, tapi kadang-kadang terima, kadang-kadang enggak karena saya jadi korpe ataupun jadi babu di situ ya. Nah, di sini saya berpikir ini, gimana saya untuk bisa ada pengakuan di kaum hitam ini gitu. Iya. Ya, di sini saya berpikir terus karena sangat lama untuk jadi pesuruh, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Saya lihat mabuk udah nggak bisa, semua segala macam mabuk bisa, cuman waktu itu mabuknya nggak edan-edan banget ya. Main di dunia hitam itu pasti keakuannya pasti negatif terus, tapi sebenarnya ini negatifnya nggak maksimal. Saya selalu ngelihat nih, dia membanggakan satu buah tato sebagai pangkat bahwa kalau udah ditato itu orang paling berani di situ. Iya. Ini kayaknya celahnya. Cuman perbedaannya gimana saya cara gambar. Iya. Cara bisa ngegambarnya, sementara ini nggak bisa, gitu ya Bang ya. Nah, saya bikin satu gambar aja tengkorak. Gambar tengkorak, kapal cangkem. Iya. Ya, jadi kayak apa sejuta umat gitu ya. Iya, betul. Saya buat gambar, terus bikin rakitan, semua segala macam. Itu gagalnya banyak, terus model-modelnya sampai takut mau ditato sama Ken-Ken gitu. Iya. Nah, tukang beca dikasih mabuk dulu, apa semua segala macam. Udah beres dari situ. Tahu-tahu ya beberapa orang ada tato, ada yang nggak jadi, ada yang jadi, tapi bukan berupa gambar. Yang penting udah nempel di kulit gitu. Karena kan fasilitas mesin tatonya ngarang-ngarang sendiri pada zaman dulu kan internet jarang ya. Pada tahun 90 itu kan susah. Terus keduanya ini ngejar adrenalin juga, sementara ini orang yang dulu ditatoin dikarungin, kita masuk ke dalam itu gitu. Zaman itu ya. Zaman itu. Tapi itu sambil kerja saya. Sambil kerja juga dari tahun 90 itu akhirnya kerja tapi nato jadi sedikit aman. Tapi kalau langsung nato total mah kan wah hancur-hancuran mungkin ya. Sebagai hobi aja. Tapi udah punya tato waktu itu? Saya ada, cuman kecil aja. Nah, dari situ beres, dicari, terus udah gitu, akhirnya jadi gambarnya tersebut, terus tapi nggak bagus, itu satu kebanggaan buat Ken-Ken. Iya. Ya, lama-kelamaan mulai nih, ada klien, tapi kaum marginal ya, buatin tato, gambarnya itu lagi, agak jadi lagi, agak agak jadi, gambarnya itu yang lainnya nggak bisa. Karena fasilitas alat tato, terus tinta-tintanya banyak percobaan juga, saya hanya denger doang ya. Dari situ tahu-tahu ada yang memberikan sesuatu ke Ken-Ken. Setelah nato, tahu-tahu dikasih minuman. Nih, jadi gratis. Mulai ada pengakuan situ. Saya tidak berpikir untuk jadi bisnis di situ. Yang penting saya ada pengakuan aja itu udah cukup. Mungkin pada zaman dulu masanya gimana cara keakuan saya biar keterima. Setelah itu bagaimana caranya aku adalah ini ya dulu lewat situ. Nah, akhirnya dari situ kita dikasih gratis. Terus kita bisa langsung ke pusatnya, orang-orang pusatnya dekat. Wah, diakui ini Ken-Ken segala macam, itu satu kebanggaan buat Ken-Ken. Nah, beres dari situ, lama-kelamaan saya berpikir ternyata ini bisa jadi uang loh. Saya udah merasakan yang tadinya penakut jadi pemberani di situ. Sebelum kamu jadi preman, saya lantik. Karena dengan bentuk sesuatu gambar nempel di kamu itu menandakan bahwa kamu preman. Nah, jadi berani seketika itu pula yang dulunya saya penakut ya, sombongnya keluar. Nah di situ baru dekat, terus ada pengiklaran, sok kamu bayar sekian. Nah dari situ, dari sombong itu saya terjebak ke alam narkoba. Di situ sempat itu narkoba karena
saya minta dulu mesti beli ngemis-ngemis, sekarang udah sok dibayarnya sama itu dulu. Karena saya tidak tahu yang namanya adab. Iman juga nggak tahu, ilmu juga nggak tahu, adab apa lagi gitu ya. Nah, di situ merasakan sesuatu yang pengakuannya, wah gue banget nih. Yang akhirnya melihat orang semua kecil di hadapan Ken. Uang dapat, mabuk dapat, udah dapat uang, saya beliin itu, jadi nggak jadi apa-apa. Terus setelah itu saya dari itu overdosis dan sempat mati suri situ. Oh, sempat? Ya, Berapa lama? 4 kali overdosis, keempat kelimanya baru mati suri. Dari situ koma 2 minggu, setelah itu beres baru berketuhanan saya. Gitu. Nah itu tahun 96 gitu. Di situ sadar. Nah, sampai sekarang. Gitu. Tapi keakuannya saya bermain di alam-alam negatif dulu ya. Jadi bukan di alam positif karena saya sadar saya nggak punya kemampuan apa-apa dan itu hanya dipaksakan gitu kan. Gitu kan. Nah, pada saat sadar itu kan udah mengenal Tuhan lah ya. Bukan mengenal. Apa tuh? Jadi lagi mencari. Lagi mencari. Saya sangat tidak mengenal waktu itu. Setelah mencari itu udah sadar lah ya. Itu Ya. apa aja sih yang dilakukan? Oke. Setelah main di iblis, ya intinya di iblis. Jadi sifat iblis itu buat saya, sifat iblis itu adalah saya untung orang lain rugi. Ya, tapi siap-siap saya diceramahin terus, saya kebal. Nah, kembalilah ke alam malaikat saya di situ. Oke. Nah, ke alam malaikat itu masih belum kenal Tuhan, yang kenal malaikatnya aja kan. Iya. Ya, malaikat ini mesti baik. Saya lapar, orang lain kenyang. Tapi banyak ditipuin gitu. Itu juga saya bermain di alam malaikat juga bingung. Belum bisa ke alam Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi mana sih yang saya cari itu ke alam Tuhan ini? Masih belum. Jadi yang sesuatu yang baik itu belum tentu baik buat saya. Ya, sesuatu yang jahat itu belum tentu jahat. Nah, di situ lama bermain kebaikan, malah banyak musuhnya. Jadi ada bahasa-bahasa kamu panitia surga, sampai sempat mau ninggalin pekerjaan saya gitu kan. Jadi bingung gitu. Baik itu seperti ini, tapi ternyata nggak dianggap baik juga saya. Tapi secara pekerjaan malah jadi mengurang ya dalam baik itu. Baik. Karena pas saya bekerja juga malah ceramah, banyak ceramah. Iya, kamu jangan ditato, ini haram ini. Aduh, gue bilang kenapa seperti itu? Padahal keahliannya di situ. Ya, di situ. Kita mundur lagi ke alam belakang dulu. Awalnya dari negatif itu, ternyata saya bisa kenal dengan TV-TV, dengan cueknya, dengan nekatnya, dengan cueknya, beraninya, segala macam, nggak punya adab. Nih, gua tolong liput dong. Wah, ngelobinya edan. Di alam negatif itu ya. Anda dapat profil, saya dapat ini. Wah, cuek. Tapi kalau di alam positif nggak berani untuk seperti itu. Nah, ternyata sesuatu yang negatif itu ya, buat saya bisa jadi positif loh ternyata. Beraninya, terus nekatnya. Nanti lu sama pemerintahan ini, peduli. Yang penting mah, bla bla bla, segala macam. Bisa lah dengan TV-TV. Bisa lah dengan koran semua segala macam. Sampai liputan televisi semua meminta semua segala macam. Itu waktu di alam negatif. Saya. Dengan cueknya, harga diri gua dilucutin semua segala macam. Saya mah rock and roll. Karena ada nggak ada, ilmu nggak ada, cueknya iya. Tapi saling memanfaatkan pihak media sosial. Keduanya sampai dari media sosial baru penelusuran buat marketingnya ke artis-artis. Ya kalau sekarang mah zamannya ngendorse ya, kalau dulu enggak. Nah, karena saking sombongnya. Mestinya kan saya endorse aja artis. Ini mah enggak sampai sombong. Ayo tetap aja bayar. Karena saya merasakan di atas segala atasnya itu kesombongan yang kelebihan. Tapi ada manfaatnya dari situ tuh. Nah mungkin dari situ dituntasin lah di alam kosong. Ya setelah itu berpikir lagi masuk ke alam positif. Ya jadi dari beriman. Nah di alam positif itu dapat ilmunya, dapat adabnya, malah jadi malu sekarang gitu. Sesuai dengan usia kali ya. Nah
Di situ sengaja waktu di alam negatif itu kebendaan yang saya dapat emang melebihi kapasitas. Nggak mungkin. Nah, mungkin dari situ saya mulai sadar, udah overdosis segala macam, berketuhanan lah, apa yang saya punya saya kosongin dulu. Karena saya mau berilmu ke alam semesta, pemilik semesta ini emang mesti kosong. Karena dulu saya merasakan banyak tapinya kalau ngobrol, pembelaan. Misalnya contohnya. Nggak mau kalah ya? Ya, misalnya. Gimana sih gua seperti ini misalnya. Terus meminta solusi, dikasih solusi, saya bilang tapi. Iya. Tapi kan gini-gini kan berarti kacau gitu. Nggak mau nerima ya? Ya, nggak mau nerima. Nah, masuklah ke alam malaikat. Nah, di alam malaikat ini ya mungkin dikosongin dulu, udah kosong. Itu beres kosong, terus masuk ke alam malaikat, itu baru berilmu. Bermain ilmu. Oh, ternyata ilmunya seperti ini. Nah, setelah berilmu ya untuk sesuai umur saya ini masuk ke alam adab. Nah, itu baru belajar untuk mengenal Tuhan. Bukan dulu. Kalau dulu masih belajar iblis dulu, terus malaikat dulu, itu pun nggak setahun 2 tahun. Iblis itu seperti apa sih? Malaikat itu seperti apa? Karena bermain di malaikat buat saya mah kismin gitu. Jadi kismin kalau bermain iblis pasti kaya. Itu buat saya ya, tapi buat yang lain mah enggak. Mungkin apa yang saya rasakan seperti ini gitu. Tapi kismin barokah buat saya gitu, nggak pas gitu. Betul. Nah, saya berusaha untuk umur segini untuk masuk ke alam cukup. Jadi saya hanya bisa melihat iblis dan saya hanya bisa melihat malaikat. Tapi saya nggak di salah satu itu. Saya bermain di alam fana. Pada saat sadar itu kemana belajarnya? Saya masih egois dulu, nggak ada belajar kemana-mana, masih ada dedak-dedaknya. Oke. Ya, jadi sendiri aja. Makanya kalau dibilang religi kamu tersesat, ya tersesat di jalan yang lurus, gue bilang deh. Yang penting mas saya tidak merekrut dan nggak mau direkrut. Betul. Saya tidak bermasalah dan nggak mau buat masalah. Yang penting mas saya sadar, karena saya sekarang kalau bermain di ilmu tersurat yang saya ambil, itu udah nggak mumpuni, otak saya udah pecah banyak. Oke. Jadi buat ngapalinnya gimana gua? Akhirnya bermainlah di alam tersirat yang lebih dari satu kitab di bentuk religi. Itu lebih. Mainnya langsung alam semesta. Gitu. Kalau orang Sunda itu biasanya bilang kuma aing kumaha gitu. Ya, bahasanya. Bahasa kasarnya ya. Ya. Oke. Jadi itu kesendirian dari wujudnya, tapi saya bersama dengan alam rasa. Jadi saya bermain di tersirat aja di situ. Jadi bahasanya kata orang lain, kamu gila Ken. Saya bukan gila, saya PA. Kebetulan saya di alam seni rupa di sini. Jadi semakin gila itu semakin jadi gitu. Ya tingkatannya mungkin yang saya ambil dulu. Semakin jadi apa nih? Dapat jadi PA. Jadi PA ini, jadi alam fana itu udah tidak tahu mana bahagia mana ini, yang penting fana aja, rusak. Emang gitu kan ya, kayak S1, S2, S3, terus profesor, itu rusak jiwanya. Jadi kebersamaan penciptaan aja terus. Itu untuk menjadikan bukan kenyamanan gitu, tapi ya fana aja, udah nggak tahu apa-apa. Yang penting gimana rasa di bawah ya itu. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya merasakan cukup. Terfasilitasi di alam bumi, tapi tidak berlebih, tidak berkurang. Ya, itu yang saya rasakan. Itu dari tato ya, saya punya ilmunya. Gitu. Nah, ini kan pada saat mati suri tuh, Bang. Tuh apa aja sih yang dialami pada saat mati suri? Ya, mungkin kalau saya ceritakan di sini, pasti sangkanya lebay ataupun nambah-nambah atau mengurang-urang. Saya ada cerita sesuatu di dalam mati suri ini. Awalnya saya bercerita ke setiap orang, meyakinkan bahwa mati suri itu adalah seperti ini. Tapi ternyata ada beberapa orang yang mati suri juga ceritanya berbeda-beda. Ternyata saya ambil analoginya di sini. Ternyata apa yang kita dapat dogma dari siapapun untuk alam kematian ataupun setelah kematian, didogma dan meyakini itu, jadilah pas saatnya di situ ceritanya ada buat saya. Nah, jadi buat saya ada ceritanya, tapi kalau saya ungkapkan bukan perekrutan mati suri itu seperti apa, ternyata beda-beda tiap orang. Oh, kenapa seperti ini? Setelah saya telusuri, kenapa sih bercerita kamu seperti itu? Karena dogmanya. Misalnya melihat satu bentuk lorong, dogmanya dari siapa? Dia ceritanya ternyata ada.
Kalau saya bukan satu lorong gitu, ada ceritanya lagi. Bisa diceritakan? Kayaknya lebay ya. Nggak apa-apa. Karena di sini ada menyangkut beberapa religi. Takutnya ada fitnah. Oh, gitu. ada tersinggungan. Ya, ketersinggungan. Jadi kalau terbuka-terbukanya, kalau mau terbuka, ayo kita ngobrol. Karena di dalamnya itu ada beberapa religi gitu. Ya. Terus jadi bilang gini, kalau kamu sekarang religinya ya apa? Katanya. Saya tidak bertuhan kepada religi, saya bertuhan kepada Tuhan yang asli, gue bilang deh. Ya, kalau mau bertuhan kepada religi, satu religi ya mungkin SD, SMP, SMA, kalau udah kuliah mah udah langsung pucuknya. Iya. Ya, nah dari situ saya akhirnya memberanikan diri tetap karena saya bodoh di sini. Terus keduanya nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa, tetap akhirnya ditato. Tadinya saya mau hengkang pas main di malaikat ini. Iya. Waktu di iblis saya mesti tato. Nah, balik ke malaikat, wah ini tersuratnya begini, ya. Nah, jadi sesuatu yang negatif itu belum tentu negatif kalau kita udah paham tentang ilmu pengalaman hidup, terus segala macam. Kalau bahasanya mah ada anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Ya, di situ saya merasakan di sini saya orang tua, tetap saya kemampuan saya ditato ini, cuman tinggal bukan dikembangkan tapi pertahankan. Kalau untuk mengembangkan kayaknya masih bermain di alam bumi gitu. Kebetulan saya seniman di sini. Oke. Nah, jadi ada 3, 1 iblis, malaikat, terus ada yang kepunyaan iblis dan malaikat. Tapi tetap saya bekerja di sini, iblis malaikatnya saya ambil gitu. Ya. Karena itu ciptaan, nggak boleh saya buang iblisnya karena beliau pemilik semesta ini menciptakan iblis malaikat untuk seimbang. Tanpa iblis saya tidak bisa bergerak, tanpa malaikat saya nggak bisa menikmati. Setelah hasilnya beres saya fana gitu. Saya pakai lagi. Kalau dulu waktu main di malaikat iblisnya dibuang terus, akhirnya ditipuin gitu. Biasa gua baik ya. Ya, biasa gua suka nipu dulu. Bilangnya karma, sebetulnya bukan karma. Gua bilang teh itu. Dulu nipuin malaikat kan. Biasa ya dunia tato itu kan sajadah ramjadah ya. Betul. Yang datang semua sakit jiwa ke tato ini. Nggak ada yang waras. Iya, biarpun dia udah waras bilangnya jelas-jelas ditato itu sakit, terus bayar pula dan terima kasih pula gitu. Oh gitu. Ya. Dia butuh bentuk, oke saya jalan. Jadi ini Bang, ini hanya pengalaman saya ya. Jadi kalau bisa, ini kan kita bercerita tentang Ken-Ken ya. Bukan untuk diikutin. Setiap orang punya masalah masing-masing dan cara menanganinya masing-masing. Gitu. Jadi tolong jangan ngikutin kayak saya. Karena saya mungkin main di alam kehidupannya seperti ini terjal semua. Jadi saya punya metode sendiri di sini. Yang penting intinya ke alam pusat, ke alam pencipta gitu kan. Jadi ya ini bukan tausiah, bukan dakwah, bukan untuk supaya ikut seperti saya. Dan saya mah kan orang yang seperti ini gitu. Ya gitu ya brother ya. Siap. Bang, kita ngomongin soal tato ya. Ya. Tato itu apa sih? Tato secara analoginya itu adalah penanda sebetulnya. Nah, Ken mulai kenapa lebih mendalami ke alam tato ini, terlepas dari religi ataupun apa semua segala macam ya. Ternyata saya setelah mendalami, tato itu adalah adalah penanda yang dibuktikan sama Adi Rosa tentang tesisnya S2 ini. S2. Ternyata di Mentawai ini tato tertua di dunia, bukan di Mesir. Nah, makanya Kalimantan. Iya, betul, bukan di Mesir. Nah, makanya yang tadinya saya mau bingung lepasin tato karena dibilang haram, dogma, tapi setelah didalamin itu sesuatu yang negatif itu menjadi positif. Ternyata beres dari sini, ternyata ada budayanya loh tato. Ya. Nah, di situ saya mengembangkan kayak anak-anak untuk festival tato ke luar negeri nama Indonesia karena Mentawai ini jangan sampai punah. Ya, jadi intinya tato itu seperti apa? Tato itu adalah satu penanda satu kaum. Jadi di setiap kaum itu ada tanda atau pangkat. Gitu. Nah, itu sebagai budayanya. Cuman zaman sekarang udah milenial ini baru dikemas untuk jadi fashion tato ini, gitu kan.
Jadi bukan suatu penanda lagi, tapi fashion. Terus bisa masuk ke filsafat juga. Ya, bisa masuk ke ada 3 ya tato itu ya, misalnya. Untuk menutupi kelemahan. Terus untuk fashion, untuk filsafat. Kalau menutupi kelemahan misalnya gini. Saya ada tompel, misalnya warna ini ditutupin, dipudarin jadi warna kulit. Ya. Terus untuk kecantikan, ya. Terus untuk misalnya bekasi lulit ataupun apa malu sama suaminya dibikin tato karena tato sekarang sebuah seni gitu ya. Nah kalau tato fashion itu udah mengacunya ke lebih dalam lagi. Jadi gimana caranya muka kita dengan tatonya pas jadi indah gitu. Ya. Nah itu butuh keseimbangan, tata letak itu ada maknanya. Jadi seseorang itu dengan tato itu jadi enak melihatnya dari jarak 1,5 meter. Yang kedua itu. Yang ketiganya filsafat. Nah, kalau filsafat ke kejiwaan. Misalnya, ada seseorang yang benar-benar yang kita sayangi bisa meninggal terus dibikin kenangan di badan kita. Nah, tata letaknya juga tetap kita tentukan kayak kanan, kiri, atas, bawah, kanan positif, kiri negatif gitu. Misalnya anak laki-laki mesti di kanan, anak perempuan di kiri. Kalau nggak sesuatu religi, bentuk simbol religi, masuk ditempelnya mau di kiri bagus nggak? Bagus, cuman secara filsafat tidak. Kenapa? Karena itu misalnya ada satu religi di ruang tamu dengan di WC ditempelnya, itu pasti lebih bagus di ruang tamu dibanding WC. Kalau kiri kan bekas cebok, nah ada lagi. Jadi nggak mengenal keseimbangan. Lebih dalam lagi lebih bagus. Nah gitu. Nah, ini tato kan ada orang kan yang cuma niatnya sesaat. Ya, betul. Tiba-tiba nanti 3 bulan kemudian atau berapa bulan atau setahun ke depan, nyesel gitu. Ya. Nah itu, kalau zaman dulu saya gimana caranya orang nggak ditato. Ya, terserah. Yang penting dua-dua dapat duit. Ya. Nah, seiring perjalanan ditato ini dengan keilmuan di tato ini, peradaban di tato ini, malahan pas ada klien yang datang, itu bisa bolak-balik, yakinkan, karena ini seumur hidup, karena kita udah yakin yang ngeberi sesuatu rezeki itu pemilik semesta, ya itu pasti ngejamin buat saya. Orang gila juga makan dikasih kok, benar nggak? Jadi yang saya bawa buat saya, entah orang lain. Sok pikirin dulu karena ini seumur hidup. Karena badan lu sebetulnya bukan punya lu. Saya benar-benar menghargai lu punya pemiliknya. Jadi dengan kesadaran sehat walafiat, bila mana lu mau tato udah siap belum? Gitu. Jadi saya tekankan seperti itu. Udah paham, udah ngerti, kasih edukasi dulu. Kalau masih setengah-setengah biar balik lagi. Toh yang rezeki mah pasti ada. Bukan nggak perlu uang. Ya, uang bisa perlu tapi yang benar gitu Mas kan. Gitu. Kalau dulu emang seperti pertanyaan tadi Abang itu nyesel. Ya, sekarang kan udah ada misalnya laser ataupun bisa jadi di cover up gambar onta jadi bebek misalnya bisa. Tapi kalau untuk menghapus itu agak susah. Agak susah ya. Iya, betul. Udah dibilangin ke orang ya. Udah dibilangin. Nah, untuk seperti itu selalu wanti-wanti kita ngasih tahu hati-hati untuk ditato ini. Terus penanda yang benar-benar lu mesti siap 7 langkah ke depan. Untuk tato itu seperti itu. Jadi kita ada ilmunya di tato itu. Terus ada imannya juga. Terus kekelayannya juga ada imannya, ada ilmunya. Terus ada adabnya juga, caranya penyampaian, karena yang kita sampaikan ini bukan berbisnis di alam tato sebetulnya. Tapi kan semuanya kan tidak sesuai keinginan. Misalnya kalau tato lain kan mencari penghasilan lah ya. Ada yang mau tato, oke langsung kita tato. Kalau Abang kan menasihatin dulu, bener nggak, yakin nggak, datang lagi. Ya, itu tidak salah. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi baru mulai itu pasti ke arah itu. Lama-lama juga pasti sadar, pasti. Jadi untuk saya seperti ini, nggak pernah bisa untuk memberitahu kamu itu salah seperti itu. Nggak bisa. Karena semua orang itu berproses. Kalau saya langsung jadi gini, tahu untuk pijaknya, semua pasti saya kasih tahu. Tapi ada orang seperti itu, ya silakan. Tapi kita kasih wanti-wanti. Kamu mesti mengalami itu dulu.
Setelah itu nanti bakal sadar, nggak mungkin bisa sadarin. Paling juga bisa sadar tapi munafik percuma. Iya. Ya, jadi itu tidak bisa disalahkan juga. Kebetulan kita kan ada satu perkumpulan tato, Komunitas, ya. komunitas itu selalu ngasih wejangan-wejangan seperti itu. Mau dilakukan atau tidak terserah. Karena semuanya tato ini sekarang mesti masuk ke alam adab, gitu. Jadi alam-alam cerdas ya. Kalau zaman dulu makan enggak Ada kode etiknya juga gitu. Nggak, sebetulnya SOP-nya. ada, tapi ada orang yang ngelihat baru melihat langsung besoknya nato itu nggak tahu mungkin ya. Nah yang gitu-gitu kita kasih tahu, ataupun kita tidak langsung kasih tahu, dia datang ke kita gimana sih caranya. Dan saya ngasih taunya juga nggak langsung berat-berat karena kapasitas umur juga kan ya buat saya ya. Tapi jangan sampai anak SD ngobrol dengan kuliah untuk ditarik ke alam kuliah, itu tidak mungkin gitu. Saya sadar seperti itu. Mungkin kita berbahasanya bahasa SD, tapi kalau dia ahli di SD, udah ahli, saya ambil ke alam remaja. Setelah di remaja itu, saya masuk ke alam remaja. Tapi setelah remaja itu, dia ahli remajanya masuk ke alam dewasa, ditarik. Seperti itu terus. Itu prinsip yang kita ambil biar nggak pecah hati. Gitu. Terus keduanya juga, di tato ini saya senangnya gini ya. Saya tidak bergerak di tato aja, ternyata ada beberapa pemerintah bisa masuk gitu ya untuk jadi duta untuk ke luar negeri misalnya. Ya, Ken tolongin dong bantu Kementerian Kemenpar misalnya untuk bermain di panggung buat di Eropa misalnya dipanggil. Dan saya kan NATO, bukan ini, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada jejak-jejaknya, kamu udah prestasi kayak bikin rekor-rekor dunia, rekor muri, rekor itu, sok kembangkan sana bareng sana. Ternyata awalnya saya di alam tato ini ternyata terbuka semua gitu. Yang saya pikir dulu tato itu hanya untuk apa, ternyata saya ngebuka lagi. Ya, terus bisa ketemu A1-nya juga, ya bisa ketemu terus sebagai sahabat ataupun apa gitu. Keduanya ya tetap saya mah mau punya bos yang punya pemilik semesta. Dulu sempat gua bukan idealis ya. Saya punya bos makhluk dulu. Tetap jadi munafik bukan gua sendiri. Makanya sekecil-kecilnya usaha saya tetap jadi raja, tapi ada maharajanya. Saya ke situ minta petunjuk ke alam rasa yang saya bawa, minta itu. Karena beberapa kali saya pernah masuk ada bosnya wujud itu, aduh nggak bisa ada bosnya. Mungkin seniman kali ya. Mau sedikit, mau besar ya, inilah yang gue nikmati. Betul. Gitu. Bang, tato itu kayak candu ya. Kata orang kalau masang satu tato pasti pengen masang lagi dan seterusnya. Benar nggak? Itu sangat betul dan itu normal. Kalau nato malaikat sekali ya udah. Karena manusia itu kan pengen lagi, udah contohnya gini lah, ada ya betul, ada orang pengen sepeda, udah dapat sepeda pengen motor, udah dapat motor pengen mobil. Tapi kalau ada orang yang baru ditato sekali, dia berhenti, wah ini malaikat nih, gue bilang tuh. Pasti nambah lagi gitu. Dan pasti datang mulu. Ada yang datang ke Ken lagi, ada datang ke yang lain. Tahu tuh, oh udah banyak dari mana dia. Nah itu bukan satu yang wow, tapi itu normal. Nah karena yang di alam manusia itu kan pasti keinginannya pengen lagi. Kecuali kalau udah masuk ke orang tua, dia sadarnya total, ya udah pilih cukup aja. Tapi sementara ini yang saya lihat tamu-tamu ya di sini orang-orang yang masih bermain di alam bumi, bukan di alam semesta. Alam semesta mah jarang yang datang mau ditato gitu. Di alam bumi itu kan itu seneng gitu. Dulu kan tato identik dengan preman ya. Ya. Kalau sekarang gimana tuh bang? Tetap masih dibilang identiknya di preman untuk orang-orang tua kita atau kakek kita yang masih hidup. Tetap preman dogmanya. Tapi dengan orang-orang kita sebagai orang tua ya sekarang jadi seni. Jadi mesti selalu ada. Ya. Kalau misalnya udah jadi seni 100%, berarti kita diam di malaikat 100%, semua nggak mungkin ya. Betul. Pasti ada. Itu ada yang menganggap, wah itu preman, ada apa, itu pasti yang ngomongnya orang-orang misalnya yang dia kaumnya malaikat, ataupun kaumnya orang tua terdahulu yang masih belum open minded ya,
belum merdeka otaknya dengan jiwanya, tetap karena dogmanya, kemelekatan dogma itu mengatakan bahwa tato itu preman. Oke. Nah gitu. Banyak orang juga begini nih. Gak apa-apa bertato, yang penting sholat, daripada nggak pakai tato tapi nggak sholat, gimana tuh Bang? Ya, jadi untuk itu masalah religi itu dibilang haram, ya haram. Dibilang enggak haram, ya enggak haram. Tergantung. Buat saya ya, karena masalah ini kan masing-masing semua. Jadi kalau misalnya ada beberapa religi yang datang ke saya, kamu haram Ken, ini nato, ya betul haram. Kenapa saya mesti ngedali lagi ini nggak ada haram? Ya mungkin saya juga malah jadi kayak kejenggut-jenggut kan, oh iya gitu pakai gitu ya. Ya. Betul haram. Terus kenapa kamu nggak berhenti? Ya udah saya bisa berhenti tapi beresin kasih saya sebulan karena menurut saya uang haram bisa dihalalkan daripada uang halal bisa diharamkan, itu bisa tergantung. Jangan salahkan itunya. Karena saya merasa bodoh di sini, tidak punya apa-apa, punya ilmu segala macam, ya saya bisanya ini ya udah. Yang penting saya tidak mengganggu, tidak membuat masalah, dan saya nggak mau ada masalah buat saya. Iya. Jadi ya banyak sekali seperti itu, dan saya tidak bisa langsung mendogma bahwa ini enggak kok karena ini udah males. Iya. Tapi kalau waktu di alam remaja atau dewasa gue garda depan. Wah karena ini itu sekarang mah enggak. Betul. Karena sekarang saya merasakan jadi seniman sendiri tanpa teman. Teman saya alam merasa ya udah gitu. Kamu datang sini bertamu dan saya ngomong seperti itu ya udah. Dulu mah gue juga seperti itu gitu. Dakwah gitu. Tapi buat saya tetap aja. Kalau mau ya balikin aja, saya berhenti lebih gampang. Lu siapin untuk anak-anak saya, itu lebih enak sebetulnya. Benar nggak? Bang, ya. dulu kan kalau orang ditato itu masih Ya. mabok lah dan Ya. sebagainya kan karena sakit. Ya. Kalau sekarang kan alatnya nggak bikin sakit. Ya. Bedanya dulu dan sekarang apa sih Bang dalam proses Ya. tato nih? Ya. Jadi sebetulnya gini ya. Tato mau mabok, mau nggak mabok juga sama saja. Jadi sekarang nato mabok boleh nggak? Boleh. Minum boleh nggak? Whisky boleh. Tapi dia peminum. Bukan jadi pas saatnya dia mau ditato mabok. Nanti ngaco ngomongnya juga. Tanpa sadar kesehatan sehat walafiat. Udah ditato gini banyak gerak-gerak. Udah gitu banyak maunya. Saya di mana-mana pas sadar komplain. Jadi itu masalah mabok itu betul menahan sakit, tapi sebetulnya sakit mah tetap, ya, cuman dia lebih tenang, ya. Kalau dia biasa minum jadi tenang, ditato jadi tenang, karena tato itu sebetulnya nggak sakit. Kalau kita udah tahu ilmunya, karena di dermis nggak nyampe daging, nggak nyampe tulang, gitu. Jadi ya, untuk dulu mabok ataupun dulu sekarang udah nggak mabok ya tergantung orangnya. Toh ada yang sehat walafiat, tidur cukup, makan bagus. Minimal tidur 8 jam, ditato enggak kok bisa sampai tidur lagi. Gitu, tergantung. Kalau mau ditato itu kalau benar totalitas itu tidak merasakan sakit sama sekali. Ya, karena kecil. Tapi kan biasa ada yang demam juga ya. Kalau pertanyaan itu betul. Kalau zaman dulu pasti demam, kalau zaman sekarang jarang yang demamnya karena seperangkat fasilitas alatnya. Kalau zaman dulu kan jarumnya udah karatan, terus apa segala macam infeksi, obatnya nggak tahu seperti apa. Kalau sekarang udah sangat steril semua segala macam. Ada aturan SOP-nya. Jadi setelah ditato dia nggak bakalan demam. Kayak operasi kalau kita steril segala macam mungkin nggak akan demam. Ada obatnya penahan demam, ngomong gigil semua sekali. Nah seperti itu. Sekarang tato itu udah ke sanitasinya udah kayak operasi gitu. Tapi jarumnya diganti kan Bang? Pasti. Takutnya kena penyakit yang lain. Ya, itu pasti diganti. Jadi sebelum kita buka, liatin jarum, kita liatin dulu expirednya jarum tersebut. Dibuka, oke, yakin, dibersihin lagi jarumnya biarpun dari pabrikan sana masih ini, dibersihin lagi. Baru kita tatoin. Setelah beres tato, jarumnya kita kasihin ke klien. Ya, dan bilang ke klien ini, jarum ini tidak bisa dipakai lagi karena kekuatan jarum ini 12 jam ataupun 24 jam. Setelah beberapa hari itu nggak bisa dipakai. Setelah oksidasi ini. Keduanya tinta. Setelah kita pemakaian tinta, udah gitu beres buang langsung. Gitu. Semua alat-alatnya mesti steril.
Nah, apakah penato ini harus jago menggambar atau tidak, Bang? Ya, saya buka privat tato. Dulu sekolah tato pernah buka. Cuman ada yang lulus, ada yang tidak. Pecah hati dengan saya. Dan sekarang saya buka privat tato ya. Privat tato ini hanya saya bisa 5 gitu. Setelah 5 beres, baru gelombang berikutnya 5 lagi. Itu pun terpilih. Jadi nggak asal kita ngambil masuk nggak. Terpilih. Jadi sebetulnya tato itu belajar tato, bukan belajar gambar kan ya. Ya. Belajar tato itu teknik tato, cara penusukannya yang benar, continuity, disiplin, sabar, tekun. Masalah gambar sekarang udah banyak ya, tinggal ambil dari Pinterest ataupun apa, copy paste, tinggal komputer tempel. Kamu belajar ngegaris, nyeding, blocking. Jadi orang yang tidak bisa gambar pun dia punya basic disiplin, ya, terus taat, nurut jangan, gitu, disiplin, taat, terus dia komitmen. Nah, di situ bisa tato. Ya, tapi kalau mau belajar gambar bukan di sini, tapi di Patinosidin kali. Oh gitu, beda ya. Beda. Tapi alangkah baiknya lagi dia bisa gambar. Ya, yang tidak bisa gambar juga, insya Allah itu bisa. Nah kan kita belajar tato, gitu, cara penanganan kita ke klien, orang yang baik, orang yang jahat, orang yang ribet, semua itu kan kita belajarin di situ. Jadi cara penanganannya, nah salah satunya tato jangan grogi, semua segala macam. Mahal nggak untuk beli alat tato? Nah, ada yang mahal, ada yang murah. Jadi semua alat juga kan gitu. Ada yang di bawah, yang KW itu, sampai yang ini juga ada yang lebih mahal. Gitu. Nah, tergantung mau customnya seperti apa. Gitu. Nah, ya. dukungan keluarga pada saat terjun di dunia tato gimana sih, Bang? Oke. Jadi pertama, dukungan keluarga saya, khususnya orang tua kan ada 2 ya. Nah. Dukungan keluarga orang tua dan dukungan keluarga suami istri. Oke. Dukungan pertama keluarga orang tua di sini itu sangat tidak mendukung. Ya, sangat tidak mendukung. Kamu jadi nato, keluar kerja ini, nato, kamu jadi preman, semua segala macam. Mungkin karena saya Bandung ya. Terus saya laki-laki, udah aja kemana-mana. Nah, di situ udah datang lagi, dihajar lagi kamu. Yang namanya orang tua tetap ya. Kamu mesti jadi benar, nanti surga, nanti udah ribet. Karena udah tetap saya laki-laki yang benar-benar mesti bisa bebas dulu. Bukan sukses, saya tidak berpikir itu. Lama-lama udah ada nominal, masuk di iblis, cepat dapat uangnya. Tetap ya, yang namanya orang tua kalau udah ngelihat saya sedikit sukses, minimal nggak mengganggu orang tua meminta dan saya mendapatkan dan memberikan, di situ lalu support ya. Tapi yang benar ya kamu, yang benar cuma itu doang. Padahal sebetulnya nggak benar. Nah, akhirnya sebetulnya buat orang tua saya juga ngelihatnya, intinya kamu jangan nyusahin orang dan kamu bekerja, intinya mah ke situ. Apapun pekerjaannya mungkin. Setelah mulai setuju, ada dukungan dari orang tua, disitulah mulai sadar saya bahwa ini jangan sampai orang tua saya juga kecewa. Nah, fasenya berbeda saya. Yang tadinya pengen ngebuktiin, sudah terbukti, mulailah saya nggak brutal di situ. Karena ingin menunjukkan juga, terus ingin mengangkat derajat gitu. Karena kan di masyarakat, di religi saya dihajar-hajar, ternyata orang tua mendukung, dan disitulah saya melihat bahwa inilah orang tua saya. Ternyata menginginkan anaknya mandiri di situ. Nah, baru dikemas, saya bermain packagingnya di situ. Kayak misalnya mulai ke studio dibikin packaging, gimana caranya kalau orang-orang menengah ke atas supaya datang, saya buatlah bentuk nggak brutal, biarpun seniman. Nah di situ orang tua saya makin mendukung. Cuman pas saatnya kesuksesan yang benar-benar sukses banget, top up-nya dulu ya sempet, orang tua tidak menikmati, keburu meninggal. Nah disitulah nyesek. Baru digantikan masuk ke alam, ke dunia keluarga istri. Nah istri juga dulu kan mungkin ya tetap ya dengan istri mah oke aja. Cuman ada keterpihakan pihak kedua, ketiga, keempat yang masih kolot di situ. Wah itu lagi. Sementara ini gimana ada gue suka sama lu ya, lu juga suka sama gue.
tapi nggak ngerti, nggak kekinian banget sih orang tua lu, orang tua gue udah nggak ada. Nah di situ repot lagi. Emang segala sesuatu kalau kita menginginkan, mesti ada perjuangannya dulu. Iya. Tetap perjuangannya diperlihatkan dulu, keduanya juga kebendaannya diperlihatkan, itu baru percaya kali. Iya, itu dulu udah hukumnya. Betul. Nah setelah udah bagus, ya udah jalan. Tinggal gimana caranya untuk alam-alam religi ataupun pemerintahan semua segala macam ya. Namanya juga kerja ya, kerja Iya. mah pasti ada resiko semua. Nah, penerus di dunia tato anak-anak ada nggak? Nah di sini penerusnya ada anak satu. Kebetulan di situ saya punya cucu juga, terus dia sekolah kuliah di seni rupa juga di Jakarta dan dia buka tato juga. Nah sekarang keduanya ya anak kedua juga, anak saya cewek semua bang. Iya. Ya anak kedua mau insya Allah mau saya jadiin juga. Ya mau dijadiin karena saya bisa ngejadiin orang tapi anak sendiri nggak bisa. Betul. Tapi pengen lihat juga apakah dia benar-benar mau atau tidak. Ya itu nggak bisa dipaksa juga ya. Iya. Gitu. Sedikit demi sedikit. Siap. Nggak langsung dihajar. Gitu. Saya juga merasakan di alam tato ini semua ilmu, adab, semua sampai ke religi saya dapat di alam tato. Ya, tato. Teman-teman semua. Jadi ya teman-teman waktu zaman dulu ya. Kalau sekarang tambah lama circle-nya tambah kecil kan. Iya, Oke. kalau dulu circle-nya gede ya. Ada sajadah, ada ramjadah. Mulai naik ke alam remaja, mulai mengecil circle-nya. Masuk lagi ke alam dewasa. Alamnya circle. Alam orang tua ini lebih kecil. Tapi yang benar-benar kun fayakun. Bahasa kereligian kalau religi ada syariat, tarekat, hakikat, marifat, alam anak kecil persiapan, alam perjalanan, alam nyampe dan alam kebersamaan. Kalau marifat kebersamaan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Influencernya abang siapa sih bang di dunia tato? Kalau dulu ada ya, tapi influencer saya adalah satu banyaknya kiblatnya keluar ya. Iya. Keluar negeri ya ada beberapa dan di Indonesia juga ada di sini influencernya. Dia tato cuman yang saya hargai karena dia bukan saya pencipta tato di Indonesia tapi ada lagi orangnya tapi udah meninggal gitu dan ada lagi yang masih hidup udah tua banget itu. Tetap saya hargai. Saya melihat beliau bisa nato. Siapa Ya, tuh bang? ada di Brotherhood namanya sekarang ya Kang Ai terus dengan Kang Uci. Masih di Bandung ya? Masih di Bandung, ya, di anak-anak foto. Buka tato juga? Nggak buka tato bang. Dia influencer, malahan Kang Uci ini adalah dosen saya, gitu. Dosen seni rupa. Ya marah-marah ke saya sempat. Kang Uci, gue bilang teh mau bikin alat tato itu mana teh? Cuma bukannya belajar ini menato di sini kan belajar desain grafis, tapi kamu kenapa jadi nato? Udah pergi. Tapi tetap itu adalah influencer saya. Gitu. Biarpun marah-marah, maksud Kang Uci itu benar. Kamu kan desain grafis apa semua, kenapa jadi tato gitu bingung. Nah itu asik sih. Kita kadang-kadang suka ketemu juga. Kalau di tato itu kan apalagi kalau pasiennya cewek tuh bang, banyak maunya tuh. Ya betul. Apakah dicopot-copotin bajunya atau gimana gitu kan? Ya. Jadi gini ya, waktu dulu saya dapat cewek, pasien klien cewek, wah bahagia, cantik. Pasti alamnya ke kodrat cowok adalah ke laki-laki. Cowok adalah kewanitaan, wanita adalah kebendaan kan sifatnya gitu ya. Ngelihat cewek mau tato, wah berikut dengan birahi semua segala macam dulu ya. Wah pokoknya gimana caranya supaya saya bisa ini dulu. Ya. Terus lama kelamaan mulai berpikir saya masih berprofesional. Ya profesional seperti ini karena kebanyakan seperti itu lama-lama udah bosen juga kali ya. Terus profesional, tapi tetap kodratnya ada. Misalnya di daerah-daerah sensitif, nato. Saya ngelihat gini wah bentuk udah ada bentuk udah mulai keluar karena kodrat cuma nggak seliar dulu. Akhirnya gimana caranya kunci-kuncinya saya hanya sebatas nato deketin aja ini daging udah. Terus keduanya kalau ada cewek misalnya mau nato di sini malu-malu gitu biar jangan kayak misalnya dokter kandungan dia mau lahiran tapi cowok tapi celana dalamnya nggak dibuka gimana mau ngelahirinnya gitu. Ya nah dengan
kita ngobrol banyak, tenang, ya biasa aja. Setelah itu karena saya terbiasa, tutup, udah beres, nempel, tutup, nato, ya biasa. Ya mungkin semua proses ya. Proses. Mau cewek, mau cowok, sama aja kan. Tapi sudah dilalui semuanya. Ya, proses ya. Proses ya. Tapi untuk yang pertama itu pasti semua orang mesti ngalamin itu dulu. Hmm. Jangan sampai langsung dari sini nggak ke sini kan. Nah, jadi saya banyak anak-anak ngeliat itu cuman ketawa aja. Wah, gua begini-begini, terus kan gimana? Saya udah lewatin. Terus gimana rasanya? Udah nggak ada rasa, karena di alam rasa, kalau kita masih bisa merasakan itu belum main di alam rasa. Iya. Kalau kita bermain di alam rasa, sampai yang ngerasa itu nyampe di rasa. Nah itu, di tato itu saya tidak ada keterkesanan. Itu kan seorang seniman itu tidak ada sistem, siasat, strategi, sehingga natonya fana, enak. Alam rasa ngikutin, udah enak. Menghargai kulit gitu. Gitu. Berapa lama sih dalam mentato itu, Bang? Tergantung Bang. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ada yang order satu tubuh. Dulu ada gitu. Prosesnya berapa? Seminggu baru selesai? Enggak. Itu waktu itu dia habis nato besar, nanti berapa hari nato. Tapi ada juga nato sekarang, besoknya nato lagi. Besoknya nato lagi, itu cepat. Ya, kalau zaman dulu kan masih 1 jarum, wah lama banget, bisa tahunan. Kalau sekarang kan udah fasilitasnya banyak. Ada jarum 1, 2, 3 sampai 45, wah cepet udah. Ya, itu Ada bisa juga cepet. Ada juga yang tato hari ini pengen semuanya, besok sakit karena ditato, besok lagi sembuh, tato lagi. Tato lagi. Kayak Jadi gitu. yang namanya sakit itu kalah sama keinginan biasanya. Dengan emosi, nafsu. Jadi wah gua demam, gua mau nato lagi tetap karena begini. Ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam. Ada yang nato tidur terus, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, itu banyak. Ya dulu. Tapi sekarang udah lebih bisa kalem. Makanya si klien datang, kita ngobrolnya lama, yakinkan dulu, yakinkan. Setelah yakinnya kita relax, ikhlasin semua, aman. Tapi kadang-kadang masih ada juga gitu. Ada kan juga yang misalnya konsumen pengen kata-kata gini nih, mereka nggak tahu artinya. Ya. Pada saat dipasang di badan, pas ada yang tahu artinya, dia nyesel masangnya, Bang. Ya, biasanya itu yang dibutuhkan konsultasi itu seperti itu. Jadi biasanya dia ngomongnya positif, saya selalu mesti ngomong negatif. Kalau ditanya sama orang seperti ini, kamu siapa? Apa jawabannya? Nah, akhirnya nanti ada keluar kesepakatan. Kita lihat kitabnya anak tato itu adalah Pinterest. Ya, kitabnya hidup di bumi itu ada, pasti setiap orang beda keyakinan ya. Kalau di tato itu Pinterest, kalau enggak kitabnya apa? Dilihat lagi. Betul nggak ini? Betul nggak? Selalu begitu. Ada kisah lucu nggak, Bang? Dalam nato? Ada. Jadi saya pernah nato dulu di Surabaya, pameran, ya di satu buah mall, pameran banyak penontonnya. Saya nato, udah gitu beres, sorenya masuk ke istirahat, baru datang nih, Pak, si orang itu ditato sama saya. Gambar binatang sini. Kenapa, ada apa? Gue bilangnya, gini Pak, saya mau nanya apakah bisa bikin gambar. Orang itu ditato di pameran itu. Saya mau nato gambar ayam, bos saya. Katanya. Bisa nggak? Bisa lah. Ayo, kan gambar ayamnya seperti apa? Ya udah, datang aja dulu ke sana, ke bosnya. Nah, pas datang ke situ, ternyata bukan gambar ayam, tapi ayam, ditato. Kebayang nggak? Nah, itu yang jadi wow, gue bilang itu lucu banget. Mau nggak mau, itu saya belum pernah nato ayam, tapi saya ngomong dulu, saya belum pernah nato ayam. Ayam adu gitu, kan dia kuat-kuat ya. Dia pengen sensasi mungkin ya. Terus udah gitu, saya belum pernah nato. Kalaupun gagal, ya minta maaf. Ya nggak apa-apa, sok. Harganya sepakat, saya tatoin. Diam ayam itu. Kenapa bisa lihat diam gini? Iyalah, tajinya segini, masuk ke sini cuek. Nato lah, udah beres gitu. Jadi udah beres, dipanggil lagi saya. Ini nggak jadi Ken, katanya. Kan saya udah ngomong, gue bilang ya, bahwa antara jadi atau tidak, gue bilang teh. Kalau misalnya dia punya bahasa dengan ayam, gue bisa bahasa ayam. Misalnya
kamu jangan pakai sabun, kamu jangan ini. Gimana ngejelasinnya? Saya nggak bisa, gue bilang teh. Tapi ada yang jadi sedikit, ada yang enggak. Mungkin pas saatnya gatel dia patukin. Cuman cari lagi metode kedua, pakai sangkar ini nih. Selama 1 minggu, akhirnya jadi gitu. Ya itu paling lucu buat saya. Terus keduanya, saya paling lucu lagi, nato di rumah sakit. Dia sewa di satu rumah sakit. Bos gede juga. Terus udah gitu, saya diliatin sama dokter-dokter. Kan dibius total. Iya. Jadi kan merasa keren gua. Dan mestinya saya ngeliat dokter lagi ngebedak, keren banget. Tapi dokter gua jadi ajudan. Yang lihat dato takutnya biusnya hilang atau apa, dia ini lagi. Woi, di rumah sakitnya itu. Itu buat saya lucu banget. Pengalaman ya. Ya. Yang lain-lainnya ya biasa-biasa. Biasa aja. Bang, prestasi apa sih yang pernah didapat, Bang? Prestasinya ya mungkin kayak prestasi juriin, ngejuri-juri festival tato sampai keluar. Terus rekor-rekor kayak rekor nasional, kayak muri, ori berapa biji, terus Rekor muri dunia. itu kayak gimana, Bang, kemarin? Rekor muri macam-macam ya. Macam-macam. Kan ya. ada temanya, tema apa tuh? Banyak. Iya. Kalau ini bisa dilihat di website saya www.kentato. Ada misalnya nato 1 orang ditato sama 12 orang gitu ada. Oke. Terus apa lagi ya? Saking banyaknya lupa ya. Rekor Gitu. dunianya ada. Itu mah bukan prestasi kayaknya, itu mah kebenaran aja. Kebenaran. Pemilik semesta Tapi kan ngizinin saya. ada pengakuan lah ya. Ya insya Kalau ada Allah ya. pengakuan kan berarti itu prestasi. Ya menurut orang bumi ya Orang kali. bumi. Kalau saya mah biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu hanya untuk anak-anak aja lihat mungkin ya, bukan orang lain sebetulnya. Bahwa bapak saya, wah seperti ini biar mentalnya nggak jatuh juga, itu tabungan saya buat anak. Dia tidak, karena tato ini kan masih dianggapnya negatif. Ya. Bang, Iya. ada pesan-pesan nggak yang mau ditato atau nggak yang mau buka usaha tato? Oke. Jadi buat yang ditato, sebelum ditato, saya harapkan kepada orang yang mau ditato itu berpikir 100 langkah ke depan atau 1000, bila perlu 1.000.000. Karena tato ini satu udah nempel seumur hidup, nggak bisa dihapus. Dihapusnya juga pasti cacat. Keduanya, di tato ini ada awal, tiada akhir. Sekali ditato nggak ada akhirnya, terus pasti itu. Malah jadi bukan bagus, malah jadi nyampah. Terus keduanya, untuk bisnis di tato ini, saya harapkan benar-benar yang mau bekerja total, bukan hanya untuk gaya. Saya jadi artis tato karena gaya, saya artis tato karena pengen dilihat gimana, jangan. Karena itu malah jadi blunder buat kita. Jadi mau belajar tato ataupun privat ataupun bisnis di alam tato ini, seriuslah seperti pekerja-pekerja yang profesional. Karena ini tato ini ya bukan gambar untuk hobi, untuk main-main, tidak bisa. Karena ini udah menyangkut ke area kulit yang punyanya alam semesta. Ya Tuhan bahasanya. Itu Bang. Oke Bang. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Ken Tato. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Oke. Oke Bang, sehat selalu dan Thank you. sukses selalu Bang. Siap. Thank you Bang.